Mereka bertiga ini lagi gugup dan grogi karena memang hari ini mereka akan bagi rapot. Semogalah hari ini aku yang juara. Oh, tidak bisa. Udah pasti aku ini. Ya akulah. Udah. Jangan ribut kalian. Lagian, nggak enaknya juara. Ya enak lah, dapat hadiah. Ya nggak enak lah. Yang enak itu kalau liburnya 5 tahun. Setelah berjalan 5 hari, akhirnya mereka pun sampai ke sekolah dan Pak Guru mengumumkan siapa juaranya. Bapak akan umumkan siapa yang juara 1. Deg-degan kali jantungku, woy. Aku juga sampai gemetaran. Ini ibu jariku. Untuk juara 1-nya ialah nungguin ya. Serius lah, Pak. Kami udah deg-degan ini loh. Oke. Untuk juara 1-nya adalah Samsul. Hah? Aku? Dari segini banyak murid, aku yang juara 1. Tapi bohong. Main tumbuk lah kita yuk, Pak. Enggak. Emang betul kau kok yang juara 1-nya. Beneran, Pak. Bercanda. Udah, Pak. Ayolah main tumbuk, Pak. Enggak. Kali ini emang serius. Betul serius. Kau itu emang juara 1. Iya ya. Tapi juara 1 dari belakang. Wah. Apanya maksud Bapak, ha? Ayolah main tumbuk, Pak. Sabar, Sul. Lepas. Jangan tahan aku. Nggak ada aku tahan kau, Sul. Oh iyanya. Ya udah. Tahanlah. Seriusnya, Pak. Siapanya juara 1-nya? Nggak ada murid yang juara di kelas ini. Jadi, siapa yang juara 1, Pak? Yang juara 1-nya adalah aku. Lah, kok Bapak? Ya suka aku lah. Kan aku yang bikin nilai. Lagian, kan aku yang paling pintar di kelas ini. Mak. Mereka ini ingin uji nyali dengan memasuki rumah angker yang katanya banyak hantunya. Ayolah pulang, woi. Takut aku di sini, woi. Udah, ayolah. Kita harus uji nyali kita di sini. Tapi rumahnya ini terlalu seram, Dik. Ya namanya pun rumah hantu. Ya udah pasti seram lah. Ya udah, ayolah masuk. Akhirnya mereka pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah hantu ini. Wih. Pulang aja lah kita, woi. Takut kali aku lah. Baru gini aja udah takut, kalian. Cemen kali pun kalian. Tapi serius loh, Dik. Ini seram kali loh. Slow aja lah. Biarpun tempatnya seram gini, nggak ada hantu di sini. Kunti, lari! Dik, ayo lari! Kunti tuh, ayo! Woi, kenapa kalian lari? Mereka pun segera melarikan diri karena dikejar-kejar sama Mbah Kunti, padahal Kuntinya cantik sekali. Ayolah pulang kita, woi. Takut kali aku, ayolah. Kenapa kalian lari, ha? Kayak mana nggak lari? Ada tadi Kunti, Cok. Udah, ayolah kita pulang, Dik. Ayo, Dik. Mana Kuntinya, mana? Nggak ada pun. Ada loh, Dik. Nggak percaya kali kau lah. Aku udah takut gini pun. Ini Kuntinya, woi. Jangan ganggu kami, Kunti. Sama yang kayak gini pun kalian takut. Ya takut lah, Dik. Namanya dia hantu. Seram. Mau seram, mau enggak. Tapi kan dia sendiri. Kita bertiga. Ya tapi tetap aja kami takut. Kan dia hantu. Mau hantu atau enggak, harusnya dia itu yang takut sama kita. Bukan kita yang takut sama dia. Kok jadi dia yang takut sama kita? Kita tiga itu kan laki-laki. Sedangkan dia perempuan sendiri. Udah gitu, Kuntinya itu cantik lagi. Kalau dilihat-lihat emang Kuntinya cantik juga sih. Kita ini mungkin gak sebapak. Tapi aku yakin kita tiga sepemikiran. Ya udah weh. Ayolah kita gas. Jangan lari kau, Kunti, ya. Woi, Kunti, jangan lari kau, Kunti. Kejar Kuntinya. Kunti, jangan lari. Banyak yang minta kisah hidup si Agus dibikin. Oke, ini aku bikinkan ya. Ini dia, si Agus. Dia ini terlahir di keluarga keriting. Karena memang bapaknya juga keriting, namanya Agus Pak. Dan mamanya pun keriting, namanya Agustina. Hehehe. Neneknya pun keriting, kakeknya juga keriting. Adeknya pun keriting, kucingnya pun keriting. Tapi ketika si Agus ini baru lahir, dia itu nggak keriting. Wah, angsa. Kaget gue, woi. Si Agus ini kok nggak keriting rambutnya ya, kayak aku? Ya bagus lah, Pak, kalau nggak keriting dia. Apa jangan-jangan? Oh, jadi Papa mau nuduh Mama selingkuh sama tetangga gitu? Bukan itu. Maksud Papa, jangan-jangan si Agus ini rebonding dulu waktu di perut Mama. Bisa jadi itu, Pak. Pak, selamat ya. Anaknya udah menetas. Oh iya, makasih, Pak, makasih. Nah, kalau ini tetangga mereka. Setelah beberapa jam kemudian, si Agus ini tumbuh menjadi anak remaja. Dan yang pastinya, rambutnya jadi keriting juga ya kan? Dan si Agus ini itu pemalu. Semua mau dipaluinnya. Dia juga suka ngomong sendiri kalau lagi di jalan. Bumi itu datar, nggak bulat. Lihatlah si Agus itu. Ngomong-ngomong sendiri dia, Cok. Udah pasti ada agak lainnya si Agus ini. Memang bumi ini nggak bulat. Segitiga mungkin. Woi, Gus.
Yang udah agak lainnya kau. Bapak kau lah agak lain. Mana ada aku agak lain ya? Yang melawannya kau. Tadi kuliahnya kau ngomong-ngomong sendiri ya. Aku tumbuh lah kau. Kasih tahu kalian sama bapakku ya. Kalian marah-marahin aku. Kasih tahu sana, kasih tahu. Dua kau sama bapakmu. Pak. Kenapa Gus? Agus sedih Pak. Sedih kenapa kau? Dibilang orang-orang sana tadi Agus agak lain Pak. Karena ngomong sendirian di jalan. Ya emang agak lain lah. Ngapain pula kau ngomong-ngomong sendiri di jalan? Ya nggak apa-apa lah Pak. Daripada ngomong sama angsa, lebih baiklah ngomong sendirian. Ah, suka kau lah. Kwek, 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 kwek. Aku boleh kan ikut nonton bola ini? Boleh. Tapi kau harus dukung Jepang ya. Iya, dukung Jepang pun aku. Ketika mereka baru beberapa menit menonton, tiba-tiba saja Gol! Baru beberapa menit langsung gol lah. Bisa gol, padahal pelannya disundul. Gol! Kok nangis kau, Sul? Jangan bilang kau lagi dukung Indonesia ini. Enggak, woi. Aku nangis karena senang ajanya. Jepang menggolkan. Asal lah ya, awas aja kau dukung Indonesia. Jaga, woi. Ai, gol lagi. Kenapa kau nangis, Sul? Aku nangis ini karena senang kalinya aku. Soalnya baru beberapa menit, udah 2-0. Kejar bolanya. Gol terus, gol. Jangan nangis kau, Sul. Harusnya kau itu senang. Kan Jepang yang menang itu sekarang. Iya, aku yang senang kali jadi. Makanya terharu aku sampai nangis. Jaga itu, ambil bolanya, ambil. Udahlah, Dik, pulang aja lah kita yuk. Baru babak 1 udah 4-0. Bisa-bisa nanti 100-0 itu. Ya udah, ayo Jor. Aku pun udah malas sekali nonton ini. Kau kenapa Sul? Setiap Jepang menggolkan, kau nangis. Apa jangan-jangan kau dukung Indonesia? Makanya Indonesia bisa kalah. Enggak. Aku dukung Jepang kok. Lagian ini kan masih babak 1-nya. Mungkin aja babak 2 nanti 10-4. Indonesia menang. Betul juga yang dibilangnya Jor. Ya udah, kita tonton aja sampai habis ya Jor. Oke lah. Jaga cok. Apa ini? Mau gol lagi. Tangkap. 6-0 cok. Ih, kok ngeri kali nangis Musul. Harusnya kan kau itu senang. Jepang yang menang itu. Ya kayak mana lah gak nangis. Indonesia kalah 6-0 cok. Malu. Aku kan dukung Indonesia. Dah lah. inilah dia kisah hidup si Jordi yang sok jago ini ya kan. Dan dia ini suka kali ngajak bocil berantem. Betul lah. Bisa dibilang dia ini setengah kaya, setengah miskin. Jadinya miskai. Inilah bapaknya, namanya Jamal. Dulu dia ini miskin. Dan inilah mamanya, namanya Nadine, anak orang kaya. Mereka ini awalnya bertemu ketika si Jamal ini merantau ke Mars. Akhirnya aku sampai juga ke Mars ini. Ada dompet. Wih, bagus lagi dompetnya. Punya siapa ini ya? Wih, kosong. Ini harus kukembalikan ini. Permisi. Iya, aku mau mengembalikan dompet Om. Wah, ini sudah saya cari selama 500 tahun. Akhirnya ketemu juga. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Ini buat kamu ini Nina. Gak usah Om, aku ikhlas. Ya udah, kalau kamu gak mau ini, kamu harus mau ini ya. Nadine. Iya Pak. Kalau ini kamu mau? Mau banget. Dan akhirnya mereka pun menikah di dalam lautan luka dalam. Setelah 2 bulan menikah, akhirnya mereka punya anak ya kan. Lucunya anakku ini, pipinya itu loh kayak bantal. Empuk. Namamu Jordi ya nak? Jordi botak. Wah. Lepas. Main tumbuh lagi tayo. 2 tahun kemudian si Jordi ini jadi anak remaja ya kan. Dan dia suka kali ngajak bocil berantem. Lihat Leni. Woi Cil, sini dulu kau. Sini dulu duitmu 500 juta. Gak ada bang 500 juta. 500 peraknya ada bang. Aku maunya 500 juta. Kalau gak ada, main tumbuh lagi tayo. Woi, kau apain anakku itu ha? Enggak ada aku apa-apain dia Om. Diminta abang ini tadi uangku 1 M Pak. Apa? Lari. Jordi, kata Pak Joko, kau ajak anaknya berantem ya? Kok tahu bapak? Ya tahu lah. Kau Jordi kalau jagoan, sini, lawan bapak. Ayolah, bentar. Kenapa ma? Aku wasitnya. 1, 2, 3, mulai. Ya. Kalian mau tahu gimana ceritanya mereka bertiga ini bisa jadi sahabatan? Jadi gini ceritanya. Gimana ceritanya weh? Malah diam kau. Lanjutlah ya, aku tunggu kalau nanti kau. Ya. Jadi kayak gini ceritanya. Ketika si Samsul ke hutan buat nyari cewek. Mana ya cewek? Kok aku nyari dari tadi nggak ada satupun cewek di sini? Setelah dia mencari selama 1 tahun ke sana ke sini dan nggak nemu-nemu, akhirnya dia pergi ke Antardia dan dia melihat ada orang yang lagi ribut di sana. Ada orang ribut-ribut. Ini harus kupisahin. Ya suka saya lah bu. Mau ngambil mangga siapa? Ya masalahnya kan, ini itu mangga saya. Bodoh amat. Mau mangga ibu, mau mangga Elon Musk. Ya suka-suka aku lah. Stop. Nah, surat pisah. Buat apa ini? Ya buat kalian, biar pisah. Kau kau lah. Kau kiranya kami suami istri, makanya kau kasih surat pisah ini?
Nah, ketika si Dika ini lagi ngorbol-ngorbol sama si Samsul, tiba-tiba si Jordi jatuh dari atas langit. Ih, alien kau kan botak. Pala bapak kau lah alien. Main tumbuk lagi sini yuk. Apa salahku? Nggak adanya. Cuman aku pengen kali main tumbuk sama kamu sih. Sini. Kau baru datangnya, tapi udah ngajak main tumbuk. Apanya maksud kau? Ya inilah hobiku bang. Main tumbuk sama bocil. Ya tapi aku bukan bocil. Mukaku memang kayak bocil. Tapi jiwaku jiwa nenek-nenek. BTW kenalin. Nama aku Jordi. Kalau aku Dika, nama panggilanku Dika. Nama panjangku Dika. Kalau aku Samsul. Kalau ku lihat-lihat, kayaknya kita tiga ini cocok lah jadi sahabatan. Aku pun merasa ketika datang ke sini langsung merasakan ada istri di antara kita. Chemistry, woy. Iya, itu. Berarti mulai hari ini kita tiga sah jadi sahabatan. Tapi nama geng kita apalah, woy? Gego aja. Apa tuh? Geng Goki. Boleh. Oke. Sudah waktunya kita bertiga menguasai dunia. Ya! Samsul, ayo pulang. Tidur siang dulu kau. Iya pak. Ketika mereka sedang menghayal di atas genteng rumah, tiba-tiba saja mulut si Jordi ngomong. Ayo nonton Indonesia lawan Cina, Di. Ayolah. Tapi jangan sampai ikut si Samsul ya. Ikutlah aku. Please dulu. Kali ini kau nggak usah ikut nonton dulu ya. Iya Sul, biar Indonesia menang dan lolos ronde 4. Tapi aku pengen nonton juga. Janganlah Sul. Nanti Indonesia kalah. Nggak lolos lah ronde 4. Please. Kau boleh nonton, tapi kau dukung Cina ya. Janganlah, aku ini kan orang Indonesia, jadi harus dukung Indonesia. Udah nggak usah lah, kalau nggak mau kau. Iya, Cina pun ku dukung. Nah gitulah, kalau kau dukung Cina, udah pasti Indonesia nanti yang menang. Yoi, soalnya setiap tim yang kau dukung pasti kalah. Dan akhirnya mereka pun pergi menonton Indonesia melawan Cina. Ayo Indonesia, kalahkan Cina. Indonesia. Indonesia. Cina, jeng. Ya, Kambuaya merebut bola. Apa yang terjadi kita saksikan ya, sepertinya pelanggaran. Wih, pelanggaran itu, penalti itu. Mana ada pelanggaran? Diving itu. Apakah wasit akan cek VAR? Kita lihat aja. Wah, sepertinya wasit akan cek VAR. Apakah ini penalti? Udah. Itu lagi dicek VAR itu. Aku yakin pasti penalti itu. Nggak penalti itu, lihat aja lah. Ya, setelah dicek ternyata wasit memutuskan penalti. Penalti kan? Jelas penalti. Bisa-bisanya penalti. Aku yakin wasitnya itu udah pasti dibayar itu. Aku jamin pasti gol ini, lihat aja. Nggak akan gol itu, lihat aja. Ya, Romani akan menendang bola. Kita saksikan apakah ini gol atau tidak. Ya, ternyata gol. Romani mencetak gol. Curang wasitnya. Dibayar wasitnya. Gol penalti aja pun bangga kalian. Indonesia menang, Cina kalah. Udahlah. Pulang aja lah aku. Nyesal aku ikut nonton. Ketika mereka sedang menyusuri kedalaman tanah, tiba-tiba si Samsul pengen ke rumah si Jordi. Jor, ayolah ke rumahmu, Jor. Iya, kemarin kan udah dari rumah si Samsul, terus dari rumahku. Sekarang ke rumahmu lah. Boleh. Ya udah, ayo, let's go. Dan akhirnya mereka pun pergi ke rumah si Jordi dengan melewati tanah, lautan, dan langit-langit. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke rumah si Jordi. Nah, kita udah sampai di rumahku. Wih, rumahmu di Mars. Enak kali kau, Jor. Tinggal di Mars. Ya udah, sekarang kita masuk. Ayo. Masuknya dari mana, Jor? Ya dari situ. Itu kan ada pintu, ha. Alamak. Kecil kali tuh, Cok. Mana muat dari situ, Jor? Segini. Ya udah, ayolah masuk. Dan dengan terpaksa mereka pun harus masuk ke rumah si Jordi lewat pintu yang kecil. Kok berterbangan semua barang-barang di rumahmu ini, Jor? Ya, namanya pun di Mars. Kan nggak ada gravitasi di sini, jadi terbanglah semua. Tapi kita kenapa nggak terbang, Jor? Ya soalnya dosa kita itu terlalu berat, jadi nggak terangkat, biarpun nggak ada gravitasi. Sekarang kita ke dimensi 40. Ayo, kok dimensi? Kan harusnya lantai atau tingkat. Di sini itu nggak ada lantai, yang ada dimensi. Oh. Dan mereka pun pergi ke dimensi 40. Nah, inilah dimensi 40. Dimensi tidur namanya. Di sinilah kau tidur ya, Jor. Tapi nggak adanya tempat tidur di sini. Di atas pun nggak adanya nempel, ha? Ada. Tuh, di bawah. Alamak. Kecil kali tuh, Jor. Cemana kau tidur di situ? Gampangnya itu ya, tinggal ditidurkan aja. Nggak muat lah, Jor. Gimana mau tidur di situ? Bisa loh. Gini caranya, lihat. Jor. Betulan tidur, bah. Woi, Jor. Malah betulan tidur kau bangun, kau, weh. Bangun. Alamak, dalah.